Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanulailamul Fatihah. Sanulailamul Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan syukran lillah, sholatan wassalaman daimin mutalazzimin ala nabi Mustafa Muhammad bin Abdillah wa alihi washabihi wa man wala ba'du. Melanjutkan yang kemarin, terakhir itu tentang arkanul Islam secara ringkas. Sekarang masuk ke arkanul iman atau aslul iman. Qala musannifu Habib Zain bin Ahmad Al-Hafiz rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumikum fi dharain amin. Ila an qala wa aslul imani. Pun asal iman atau pokoknya iman dalam artian di sini adalah hakikatul iman asy'ari. Apa itu di syarahnya? Kalau yang pakai matan enggak ada di syarahnya ini. Jelaskan apa itu iman. Atasdiku bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min 'indillahi ta'ala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi wa bayyadalik ilan. Jadi iman adalah membenarkan dengan hatinya segala sesuatu yang dikabarkan atau datang bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam artian di sini adalah syariat Islam. Syariat di sini berisi akidah, fikih, akhlak dan lain sebagainya. Terus di matanya ditulis an tak kita. Hendaknya kamu percaya anallaha ta'ala, bahwa Allah itu mawjudun, ada. Allah itu ada. Dalam ada itu maksudnya wajibul wujud, harus ada. Jadi mana mungkin suatu ada tanpa yang dulunya ada terlebih dahulu. Di wajibul wujud, wajib ada. Allah itu wajib ada, memiliki sifat wajib ada, wajibul wujud. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu, dan bahwasanya Allah itu memiliki sifat wahidun, satu di sini maksudnya bukan satu yang bisa dibilang ya, ada munfaridun. Di caranya itu ada mana ini? Wa anna ta'ala wahidun la syarika lahu ay fil uluhiyah. Maksudnya Allah itu munfaridun li dzatihi. Maksudnya tunggal dalam zatnya. Jadi enggak ada Tuhan selain Allah. Jadi tapi di sini redaksinya pakai wahidun. Kalau dalam surat Al-Ikhlas itu kan pakai ahad ya. Sini pakai wahidun. Tapi jangan diartikan wahidun itu bilangan ya. Wahidun, wahid, isnan, salah bukan. Tapi wahidun di sini maksudnya adalah munfaridun. Maknanya ada munfaridun yaitu tunggal. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Tidak punya teman, tidak punya sesuatu yang sejajar dengannya. Wala mitlalahu, dan tidak ada semisal baginya. Ini pengamalan mukhalafatul lil hawadis, gak sama. Walaupun dalam sifat-sifat Allah yang 20 itu ada beberapa sifat yang hampir sama dengan manusia, tapi hakikatnya itu berbeda. Wala syibha lahu, sama mananya juga mithla syibha, serupa dengannya. Jadi semisal dengannya, ini yang serupa dengannya enggak ada. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada baginya sesuatu. Sudah kamitslihi ya. Mislun itu artinya seperti ya, ditambahi kaf. Yang bermakna seperti juga. Jadi benar-benar tidak ada yang seperti sesuatu yang menyerupai Allah. Ini menjadi taukid ya.
Wa huwas samiul basir. Dan ialah Allah memiliki sifat sami atau sifat wajib itu sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Khalaqas samawati wal arda, yang mana Allah itu menciptakan beberapa langit, wal arda dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah, menciptakan maut, mati dan kehidupan. Wa ta'ata wal maksiata, dan ketaatan dan kemaksiatan Allah juga yang menciptakan bagi semua hambanya. Wa sihhata wa saqama, dan kesehatan serta sakit. Saqam itu sakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan segala alam semesta, semua alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta itu. Ini bukti tanda kekuasaan Allah, dan Allah itu ada. Wa khalaqal khalqa wa amalahum, dan Allah menciptakan berbagai makhluk beserta perbuatan mereka. Jadi Allah menciptakan makhluk, jin, manusia beserta perbuatan mereka, tabiat mereka diciptakan semua. Wa qaddara arzaqahum, dan Allah sudah mentakdirkan rezeki-rezeki mereka. Jangan khawatir. Wa ajalahum, dan ajal mereka, maksudnya di sini adalah matinya. Sudah ditakdirkan kapan dan di mana, waktunya seperti apa, dia dalam keadaan seperti apa. Wala tazidu wala tanqus, yang mana rezeki dan ajal itu enggak akan bertambah dan enggak akan berkurang. Jadi sudah stagnan itu saja, sudah dapat bagiannya masing-masing. Jadi tergantung kita caranya seperti apa. Kalau pengen banyak ya harus agak bekerja keras. Jadi kita tuh diberikan pilihan oleh Allah. Jadi ada banyak pilihan. Kalau banyak tuh seperti ini, kamu harus seperti ini, harus kerjanya harus keras, ibadahnya juga harus tekun. Kalau kamu malas-malas, ya kamu dapat seperti ini. Jadi kita tuh dikasih pilihan. Nah di sini tanda bahwasanya Allah tuh nggak membebankan segala sesuatu itu pada hambanya. Kalau kamu mampu segini, ya kamu dapatnya segini. Jadi ada konsekuensinya. Itu juga makanya Allah memberikan kita tuh akal untuk berpikir mana yang cocok. Kita harus seperti apa ini. Jadi beda dengan orang yang berpaham Jabariyah yang segala sesuatu tuh dipaksakan. Sesuatu kehendak Allah. Bukan seperti Ahlussunnah wal Jamaah memahami itu, bukan seperti itu. Memahami qada dan qadar bukan seperti itu. Wala yahdusu hadisun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi, dan tidak ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baru terjadi itu kecuali dengan qadanya, qadarnya dan iradahnya atau kehendaknya. Jadi ketentuan, terus takdir, kemudian iradah, itulah yang menyebabkan segala sesuatu yang baru ini terjadi. Wa anahu ta'ala hayyun alimun muridun. Ini sifat wajib ya, kepada Allah itu. Nanti akan dijelaskan pembagiannya ya. Qadirun, mampu, mutakallimun, berbicara, sami'un, maha mendengar, basirun, melihat, ilmu kha'inatal a'yun wa ma tukhfiyas sudur. Yang Allah itu mengetahui segala sesuatu yang enggak bisa dilihat oleh pandangan manusia, dan sesuatu yang tersembunyi di hati-hati atau di jiwa-jiwa para hambanya. Oh ya la musirra wal akhfa, dan Allah itu mengetahui segala rahasia, wa akhfa, dan rahasia yang paling samar. Allah itu sudah tahu. Khaliqu kulli syai'in wa wal wahidul qahhar, yang mana Allah itu maha pencipta segala sesuatu. Allah itu punya sifat al-wahid, yaitu tunggal, al-qahhar, yang mana Allah itu mampu atas segalanya. Wa anahu ta'ala ba'asa sayyida Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jamil khalqi, yang mana sungguhnya Allah itu mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ila jami'il khalqi. Nah, ini harus dipahami ya, ila jami'il khalqi, bukan berarti Nabi Muhammad itu enggak mengutus untuk manusia saja. Di sini ila jami'il khalqi, hewan, tumbuhan, manusia, jin, malaikat, iblis, setan, bahkan semua. Jadi bukan hanya kayak seperti nabi-nabi pada
sebelumnya Nabi Muhammad SAW ya. Katakanlah Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israil saja. Sudah, Bani Israil saja. Kemudian Nabi Ibrahim, Bani Israil saja. Kemudian Nabi Musa, orang-orang Israel di daerah Mesir saja. Sudah. Yang lain ada nabinya sendiri mungkin. Tapi untuk Nabi Muhammad semua kafatan lil alamin. Hebatnya Nabi Muhammad itu seperti itu. Lihidayatihim, untuk apa Nabi Muhammad diutus? Yang pertama adalah lihidayatihim, untuk memberikan mereka hidayah. Cara nyuruh seperti apa? Mengenalkan Tuhan, tentang Allah. Wala takmili ma'ashihim, untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kadang melanggar akal manusia, karena nggak sesuai dengan norma-norma. Itu Nabi Muhammad menyempurnakan, menyempurnakan. Wa ma'adihim, dan kebiasaan mereka pula. Wa ayyadahu bil mu'jizati wallahi adh-dhahirati, yang mana Allah itu tidak serta-merta mengutus Nabi Muhammad itu sudah kamu saya utus untuk mengajarkan ini syariat enggak. Namanya membawa reformasi ya, suatu hal yang baru, pasti ada orang yang enggak percaya. Lah, terus enggak percaya ini seperti apa? Allah mengakalinya dengan memberikan Nabi Muhammad itu sebuah mukjizat. Karena adamun mukjizat Nabi Muhammad itu ya Al-Qur'an, sampai yang kita rasakan sampai sekarang itu. Jadi mukjizat itu sebagai penunjang dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka waktu itu ya, para orang-orang kafir Quraisy itu percaya dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu bukan sembarang orang, sebagai tanda-tanda kenabiannya. Banyaklah itu di surah-surah juga banyak. Kemana? Wa anahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami' ma akhbara bihi anillahi ta'ala minas sirati wal mizan wallahu a'lam. Sudah sampai itu untuk terjemahnya. Langsung pembahasan. Ini yang pertama adalah membahas tentang asul iman, keimanan seseorang, tentang iman. Di sini saya ngambil juga kutipan dari kitab Minhatul Hamid Bisyarh Jawharut Tauhid. Yang pernah ngaji Jawharut Tauhid, sebenarnya banyak ya syarahnya, cuma saya pakai yang Minhatul Hamid karena punyanya cuma ini. Ini secara umum ya. Secara umum iman itu apa? Sama sebenarnya, sama yang di kitab Risalah Jami'ah ini. Sama yang di kitab itu sama. Di sini dijelaskan huwal i'tiqadu bi anna Allah Subhanahu wa taala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatil nuqsani. Yaitu i'tiqad atau kepercayaan seorang hamba terhadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia, sempurna, dan jauh dari sifat-sifat yang berbau kekurangan atau negatif. Wa hadza huwal imanu billahi ala wajhil ijmal. Tapi itu dari segi pemahaman yang ijmal atau umum. Nah, terus pemahaman yang rinci itu seperti apa? Di sini ada wa imanu billahi ala wajhil tafsil, dan apa itu iman dari segi terperinci? Wal i'tiqadu bi anna lahu ta'ala 20 sifatan wajibatan wa 20 ukhra mustahilatan wa wahidatan jaizatan. Dan dari segi terperincinya, bahwasanya Allah itu, kita sebagai hamba itu beriktikad atau percaya bahwasanya Allah itu punya beberapa sifat. Yang pertama adalah 20 sifatan wajibatan, memiliki 20 sifat yang wajib. Wujud, qidam, bapa sampai seterusnya yang biasa kita baca-baca itu ya di sore hari pas dulu kita ngaji. Wa 20 ukhra mustahilatan, dan yang kedua adalah tentang 20 sifat mustahil Allah. Ya, Adam, fana, ya, seterusnya, mumasaratul khawadis. Wa wahidatan jaizatan, dan yang satu lagi adalah sifat yang jaizah. Filukuli mungkirin autarkuhu, melaksanakan segala sesuatu yang mungkin yang Allah kehendaki atau tidak, atau meninggalkannya. Itu yang satu. Dan itu harus dibahas dengan tafsil ya, atau dibahas secara terperinci.
Itulah makna iman secara tafsil ya, atau secara terperinci mengenai sifat Allah yang 20 wajib, yang mustahil 20 dan 1 yang jaiz. Totalnya berarti 41 ya. Oke. Terus apa itu? Kita masuk ke sifat 20. Di sini sudah dijelaskan dari tadi. Apa itu makna wahidun la syarikalah? Wahid di sini itu dijelaskan bahwasanya Allah itu munfaridun lidzatih. Allah itu tunggal dalam zatnya Allah. Zat itu jangan diartikan seperti bahasa sains ya, zat ini, zat itu, bukan. Zat di sini bermakna apa ya? Zat ini itu bermakna sesuatu yang melekat dengan sifatnya. Nah, ini nanti dibahas pas diskusi saja ya. Karena kalau membahas tentang zat itu dilanjutkan terus tambah terus, itu nggak baik. Karena ada larangan dalam memikirkan zat Allah secara terperinci, secara terus menerus. Karena otak kita saja atau akal kita, yang mana akal kita itu mungkin atau wujud, satu yang masih baru yang mungkin wujud, itu nggak bakal bisa sampai terhadap pemikiran seperti itu. Makanya ada bilang belajar tauhid itu jangan terlalu dalam, karena bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Apalagi belajar tauhid, ilmunya enggak memiliki sana keilmuan yang jelas seperti itu. Wahidun la syarikalah. Wala mithalahu wala syubaha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dijelaskan ada tiga sifat. Yang pertama, mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu bukan tajzim. Ada orang-orang yang golongan tajzim bahwa Allah itu tajzim, punya tubuh seperti layaknya manusia. Karena Allah itu basir. Allah itu juga melihat, juga punya mata. Wa yadzubillah, bukan seperti itu. Ada golongan seperti itu. Dan Allah itu tidak berarah. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, di belakang, di samping, kanan, kiri dan sebagainya. Allah tidak seperti itu. Karena ketika dikatakan Allah itu memiliki arah, otomatis akan terbatas. Arahnya sampai kapan? Sampai mana? Arahnya sampai mana? Biasanya Allah itu di atas, atasnya sampai mana? Nah, otomatis kan memiliki batas toh. Sesuatu yang memiliki batas itu makhluk, mahdud ya. Suatu yang memiliki batas namanya makhluk. Makhluk itu memiliki batas. Akan tetapi Allah itu tidak memiliki batas dan tidak ada sangkut pautnya dengan arah atau tempat mana. Oke. Kemudian khalaqas samawati wal arda, Allah itu sebagai khaliq, pencipta. Ini makna dari qadir atau qudrah. Wa khalaqal mauta wal hayat, terus wa ta'awal mahyata wa syihata wa saqama. Wajah melqad ma fihi, ini masih dalam ranah penciptaan ya. Qadir atau qadir murid, ini ranah penciptaan. Wa anahu ta'ala hayyun alimun muridun. Dan di sini ada sifat Allah itu hayyun, hidup. Alimun, ini diambil dari kata ilmun, mengetahui segala sesuatu. Muridun, berkehendak, kata iroda. Qadirun, mutakallimun, qadirun, mampu. Mutakallimun, memiliki, bisa berbicara. Tapi bukan berbicara seperti kita ya, hendaknya pakai mulut. Enggak. Apa bukti kalau Allah itu berbicara? Yaitu turunnya ayat Al-Quran itu sebagai tanda, misalnya itu lafaz ya, bermakna azali ya, atau dulu. Kemudian sami'un basirun, ya'lamu, sampai akhir. Dan di sini enaknya itu dibagi. Sifat Allah itu dibagi dari beberapa bagian. Ada yang sifat Allah itu yang ilakam tanqasimu hadhihi sifatu. Sampai berapa sifat-sifat Allah yang 20 ini dibagi? Tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Sifat Allah yang 20 itu dibagi menjadi yang wajib ya, bukan yang mustahil. Yang wajib 20 itu dibagi menjadi 4
pembagian. Yang pertama nafsiyatun, kemudian salbiyatun, yang ketiga ma'anin, yang keempat adalah maknawiyah. Wa sifatun nafsiyah wa ayu sifatin hiya sifatun la tata'aqqalu dzatu biduniha wa hiya sifatul wujud ay al wujud al adzati bimana anna wujudahu ta'ala li dzatihi la illalatan. Jadi yang pertama sifat Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nafsiyah atau sifat Allah yang asli yang melekat dengan zatnya, yang mana sifat itu adalah wujud. Sifat wujud ini nggak perlu dengan ilah ya, nggak perlu dengan sebab. Jadi memang harus ada wujud. Karena kalau nggak wujud ya nggak ada sifat yang setelahnya. Itu yang pertama. Kemudian adalah sifat salbiyah. Salbiyah ini diambil dari kata salbut, salaba yaslibu salban ya, yang bermakna mencabut atau menghilangkan. Apa maknanya itu? Hiya sifatun i'tibariyatun tadullu ala salbi ma la yaliku bihi subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat yang mana mencabut segala sesuatu yang enggak pantas dengan Allah. Seperti fana. Allah itu enggak fana, Allah itu baqo. Ini sifat salbiyah. Apa saja di sini? Wahya khamsu sifatin, ada 5 sifat. Yang pertama adalah kidam, terdahulu, baqo, kekal, mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluknya, wal qiyamu bi nafsi, berdiri sendiri, enggak perlu ada bantuan orang, wal wahdaniyah, dan esa. Masyifatul kidam fi haqqi ta'ala ini akan dijelaskan secara terperinci nanti, mending diskusi aja karena membahas satu persatu itu sangat panjang. Kemudian adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Hiya sifatun azaliyatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ialah sifat yang azaliyah. Azaliyah maksudnya itu terdahulu ya, sangat-sangat terdahulu. Wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala, yang mana sifat itu berdiri dengan zatnya Allah. Wa yasabu sifatin, yaitu sifatnya ada 7 sifat. Yang pertama adalah al-qudrah, mampu, irada, ilm, haya, kalam, sama, basor. Wazida alaihi alidrok indaman yakul bihi qala nadim wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir adalah sifat manawiyah. Mana ini? Sifat maknawiyah. Nawa sifat maknawiyah hadir masalah. Nggak ada ini. Nggak ada. Enggak ada di sini. Oke, untuk manawi ini hampir sama dengan ma'anin ya. Sama dengan ma'anin. Ini dijelaskan menjadi satu pembahasan. Tapi sini enggak dijelaskan, enggak ada. Ini cetakannya ini. Ya, cetakannya ini enggak ada. Nah ini nih.
Sifat ma'nawi adalah hiya ibaratun an qiyami sifatil ma'ani bidzati wa hiya sab'un kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman wa zida kaunuhu mudrikan. Jadi ada sifat ma'anin, ada sifat maknawi. Maknanya adalah menjadi sifat yang orisinil. Kudro. Misalnya kudro ya, kudro itu kan mampu. Kemudian Allah itu melakukan kudrohnya jadi qadiron. Allah itu maha mampu. Jadi seperti itu antara ma'anin dan ma'nawiyah. Ada yang bilang ma'an dan ma'nawiyah ini menjadi satu. Tapi mazhab Asy'ariyah itu membedakannya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu pembahasan tentang al-iman billah. Tentang aslul iman dan sedikit membahas tentang al-iman billah terkait dengan sifat Allah yang 20. Selanjutnya nanti dengan diskusi. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf bila ada salah. Allahumma fiqil apa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.